Ya, selamat berjumpa lagi bersama saya, Pastor Yongki Wawo MSC. Ya, saya saat ini persis di tempat di mana pendiri MSC, Pater Jules Chevalier, memberikan gelar kepada Maria untuk pertama kalinya, kepada Bunda Maria untuk pertama kalinya, gelar Bunda Hati Kudus. Ya, kalau di Indonesia, di mana-mana kita mengenal nama pelindung sebuah paroki, Bunda Hati Kudus, atau sekolah-sekolah tertentu dengan nama Bunda Hati Kudus. Nah, disinilah tempat lahir gelar itu, Maria Bunda Hati Kudus, atau dalam bahasa Perancis Notre Dame du Sacré-Cœur. Bagaimana ceritanya, bagaimana sejarahnya? Ya, tentu kita kembali melihat sejarah bagaimana pendiri MSC, yakni Pater Jules Chevalier, ketika pertama kali dia datang ke Issoudun, tempat ini belum ada apa-apanya selain sebuah bangunan yang sudah ditinggalkan. Ketika dia datang pada bulan Oktober 1854, dia ditugaskan sebagai pastor rekan di paroki Saint-Cyr Issoudun. Issoudun itu letaknya di Prancis Tengah. Nah, saat itu ketika dia datang, di Issoudun sudah ada pastor rekan lainnya, yakni Pastor Mourgenet, dan mereka kedua mengingat kembali mimpi mereka ketika mereka berada di seminari tinggi di Bourges. Mereka bilang, suatu saat kita akan mendirikan sebuah kongregasi tertentu untuk menyebarluaskan, secara khusus untuk menyembuhkan penyakit zaman. Karena pada zaman Pater Chevalier ada penyakit-penyakit zaman yang sangat luar biasa, yakni sikap acuh tak acuh terhadap gereja, terhadap Allah, dan juga sikap anti-klerikalisme. Jadi orang-orang meninggalkan gereja. Dan dia berpikir bagaimana menyembuhkan penyakit-penyakit zaman itu. Nah, ketika dia tiba di Issoudun bulan Oktober 1854, dan 1 bulan kemudian, bulan November akhir, dia mengadakan novena kepada Santa Maria. Karena persis pada tanggal 8 Desember 1854, di Roma akan diumumkan sebuah gelar baru, dogma baru kepada Maria, yakni dogma Maria dikandung tanpa noda dosa, 8 Desember 1854. Nah, sebelum pengumuman itu di Roma, Pater Chevalier dan Pater Mourgenet mereka mengadakan novena. Mereka berjanji jika Bunda Maria memberikan tanda surgawi tertentu, mereka akan mendirikan sebuah kongregasi. Nah, kebetulan, ya bukan kebetulan, berkat penyelenggaraan ilahi juga atas jawaban Maria juga, akhirnya tanggal 8 Desember itu, pagi-pagi ketika mereka merayakan Ekaristi di gereja Saint-Cyr, jawaban mereka terkabul, di mana seseorang membawa 20.000 franc. Saat itu jumlah uang yang cukup besar, dan mereka berpikir untuk mendirikan kongregasi sebagaimana mereka impikan ketika di seminari tinggi Bourges. Itulah mengapa ada relasi yang begitu kuat antara Jules Chevalier dan Bunda Maria. Mereka kemudian mendirikan tempat ini. Tempat ini dari bentuknya yang sederhana. Kemudian ketika, ya ini tembok gereja ya, tembok gereja sebelah sana, lorong ini di sebelahnya ada gereja Basilika, yang saat ini Basilika Bunda Hati Kudus. Ketika bangunan ini sudah selesai dibangun, suatu saat pada sebuah musim panas, mereka duduk-duduk di sini, Pater Chevalier dan rekan-rekannya. Saat itu ada Piperon juga. Mereka duduk-duduk, kemudian mereka berpikir, di gereja yang baru, artinya gereja di sebelah ini, yang baru dibangun, akan kita letakkan patung Bunda Maria apa? Teman-temannya atau rekan-rekannya, konfraternya memberikan jawaban-jawaban. Ada yang mengatakan Maria Notre Dame de Victoire, Bunda Kemenangan. Kemudian
Ada yang mengatakan Maria dikandung tanpa noda dosa. Kemudian Pater Chevalier mengatakan bukan. Kita akan meletakkan Maria Bunda Hati Kudus, dan inilah di tempat inilah dia mengatakan untuk pertama kalinya gelar Maria Bunda Hati Kudus. Itu bukan hanya sebuah gelar, tetapi punya makna yang sangat mendalam. Dia menulis begitu banyak buku yang mengulas tentang Bunda Hati Kudus atau Notre Dame du Sacré-Cœur. Kalau kita lihat ini adalah salah satu bentuk dari patung Bunda Hati Kudus. Karena ada bentuk lain dari Bunda Hati Kudus, di mana ada bentuk lain di mana Yesus yang berumur 12 tahun ada di depan Bunda Maria. Ini bentuk kedua. Bentuk pertama ada di Kapela Bunda Hati Kudus saat ini. Yang ini adalah bentuk kedua, di mana Tuhan Yesus ada dalam rangkulan Bunda Maria. Nah, kita melihat gerakan tangan dari Tuhan Yesus. Salah satu tangan menunjuk hatinya dan tangan lain menunjuk Bunda Maria. Tetapi juga Maria menunjukkan hati Tuhan Yesus. Ini mau mengatakan kepada kita, dia mengatakan kepada kita begini, lihatlah ibuku, kalau mau mengenal lebih dalam siapakah aku, lihatlah ibuku. Dan juga Bunda Maria mengajak kita untuk melihat hati putranya. Dengan demikian, ada relasi antara Bunda Maria dan Hati Kudus Yesus, sehingga gelarnya Bunda Hati Kudus, yakni Bunda dari Hati Kudus Yesus. Bunda dari Hati Kudus Yesus. Untuk kita, Bunda kita kepada Hati Kudus Yesus. Dan demikian kita menuju kepada Hati Kudus Yesus lewat perantaran Bunda Maria, dan kita menerima rahmat dari Tuhan Yesus lewat perantaran Bunda Maria. Dan tentu Injil Yohanes, yakni Injil perumpamaan mujizat di Kana, itu menjadi inspirasi yang diambil oleh Pater Jules Chevalier untuk menerangkan mengenai Bunda Hati Kudus. Nah, mengenai spiritualitas Bunda Hati Kudus ini, di Indonesia kita kenal ada kongregasi MSC, ada kongregasi Putri-Putri Bunda Hati Kudus, ada sebuah kongregasi yang didirikan oleh seorang MSC di Indonesia, yakni Suster-Suster TMM, dan juga sebuah kongregasi yang didirikan di Belanda, para Frater BHK. Kalau kita mengenal sekolah-sekolah di Malang, di Flores, di Kupang, di Larantuka, sebuah sekolah-sekolah dengan nama Bunda Hati Kudus. Nah, disinilah asal nama dari Bunda Hati Kudus. Nah, kita berdoa pada bulan Mei ini, bulan Maria ini, kita berdoa semoga Bunda Hati Kudus nantiasa mendoakan kita agar kita semakin dekat dengan Yesus Putranya yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.